Hari ini untuk melayani Bapak Ibu dengan firman dan sudah agak lama saya nggak ke tempat ini, dari tempat kecil sekarang udah besar. Saya percaya kalau kita bersama dengan Tuhan pasti ada pertambahan. Amin. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tema menang bersama Tuhan, bersama Kristus. Boleh katakan amin? Selamat Paskah, dan kita sudah menang karena Allah kita sudah menang. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal, saya nggak pakai perjanjian baru, saya pengen ke perjanjian lama saja. Kejadian pasal yang ke-41 ayat 43. Saya bacakan dan Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing. Kejadian pasal 41 ayat 43. Yang sudah siap diberkati boleh katakan haleluya. Haleluya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Boleh katakan amin? Bapak Ibu, ini adalah perkara yang mustahil. Orang Ibrani menjadi penguasa di Mesir, orang Israel jadi penguasa di Mesir, orang Yahudi menjadi penguasa di Mesir. Ini kalau nggak pekerjaan Tuhan nggak mungkin terjadi. Boleh katakan amin? Dan saya percaya apa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada Yusuf masih bisa dikerjakan buat kita semua. Boleh katakan amin? Nanti PR-nya Bapak Ibu baca ya, dari Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Itu kisahnya Yusuf luar biasa. Yusuf ini sekarang yang kita baca ini sudah mencapai rancangan puncak yang dirancang Tuhan. Dan saya percaya hidup kita juga ada dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu nggak pernah gagal. Sekalipun kita melewati situasi yang sangat gelap, mungkin nggak kelihatan lagi Tuhan, dan mungkin juga rancangan itu jadi kabur juga. Tapi percayalah, Tuhan tetap melaksanakan rancangan itu sampai selesai. Boleh katakan amin? Nah, saya mau sampaikan begini, Yusuf ini untuk mencapai rancangan yang dirancang Tuhan itu melewati 3 hambatan yang luar biasa. Jadi Yusuf menang atas hambatan hidupnya sendiri. Ya, dan kalau kita bisa melewati ini, maka kita akan mencapai itu juga. Makanya kita harus selalu menang. Boleh katakan amin? Menang atas hambatan hidup kita sendiri seperti Yusuf sudah menang. Dan saya percaya Tuhan yang menyertai Yusuf sekarang ada di sini dan siap menyertai kita semua. Amin. Ini ibadah yang paling ngeri ini jam-jam begini nih ya. Apalagi ini para hambanya yang di depan ini tadi sudah makan kenyang di atas. Biasanya orang itu kalau perut lapar otaknya gak beres. Tapi kalau perutnya kenyang biasanya matanya yang gak beres gitu, ya. Kalau pria beda lagi. Pria itu kalau kantongnya kosong, emosionalnya nggak beres. Tapi kalau kantongnya penuh, biasanya pria celananya yang nggak beres. Makanya pria itu harus tetap diberesin terus setiap hari. Boleh katakan amin? Karena ada istilah begini loh, pria itu makin kaya makin nakal. Kalau wanita makin nakal makin kaya, bedanya itu ya. Dan biasanya pria nakal itu nyangkutnya sama wanita nakal juga, gitu ya. Bilang sebelahmu, aku kenal pria itu. Nah, kita mau belajar dari Yusuf untuk melewati hambatan yang adanya di dalam diri kita sendiri. Di mana? Di sini. Dan Yusuf menang itu, ya. Yang pertama, hambatan yang menghambat Yusuf. Mari kita buka Kejadian 37 ayat 23 dan 24. Ayat ini berkata begini. Kejadian 37 ayat 23 dan 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. 24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Nanti Anda baca ya, kisahnya bagus sekali. Saya menyimpulkan begini,
Yusuf ini orang yang ganteng, rajin, taat orang tua, ya. Udah ganteng, rajin, keren. Rajin itu lebih mahal daripada pinter. Ya, biar pinter kalau nggak rajin nggak akan beroleh apa-apa. Ya, kalau boleh orang itu ganteng dan rajin, keren banget ini. Ya, nggak ganteng tapi masih rajin, masih laku dijual. Ada orang sudah jelek, males, goblok lagi. Itu genderuwo pun nggak mau berteman sama dia. Ya? Bapak Ibu sudah pernah lihat genderuwo? Kalau belum, lihat orang sebelahmu, ya. Maksudnya tanya sama dia, barangkali dia tahu, ya. Nah, Yusuf ini sama papanya disuruh ngirim makanan kakak-kakaknya yang sedang ada di penggembalaan. Lalu dia kirim juga bawa makanan. Bayangkan, yang dikirim ini 10 orang loh. 9 ya. 9 orang. Banyak itu makanan. Begitu nyampe, nggak disambut dengan baik. Ya, malah ditangkap, lalu dilucuti, jubahnya diambil. Lalu Yusuf diseret, kata firman Tuhan tadi, dilempar ke sumur kering. Ya. Jadi tantangan pertama itu biasanya keluarga. Di dalam keluarga sendiri. Tapi Yusuf itu memilih tidak marah. Dilemparkan ke sumur, dia memilih mengampuni kakak-kakaknya itu. Anda bisa nggak kira-kira begitu? Buktinya di mana? Kejadian 50 ayat 20, kita ke situ dulu. Kejadian 50 ayat 20, ketika Yusuf sudah berhasil ketemu kakak-kakaknya yang melempar dia ke sumur tadi itu. Ya, terus Yusuf ngomong begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, terus tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang. Jadi Yusuf itu dijahati sama kakak-kakaknya, tapi kemudian kalimatnya begini loh, biar kamu jahat, biar kamu merancang yang jahat, tapi Allah merancang yang baik lewat jahatmu itu. Kira-kira gitu. Anda bisa nggak kira-kira dijahati orang, terus Anda ngomong begini, biar kamu jahat, Tuhan putar kejahatanmu itu menjadi kebaikan. Anda bisa melakukan seperti itu? Kalau dari wajahmu aku nggak yakin. Lu jual, gua beli. Nah, yang pertama, Yusuf itu menang atas emosinya sendiri. Orang kalau belum menang dengan emosinya, susah berhasil, mudah kepahitan. Asal disenggol dikit marah, senggol dikit marah. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Tanya sebelahmu. Bilang sebelahmu, ada di sini orang itu. Bertobat, karena yang menghambat Anda tidak berhasil, tidak menang itu kalau Anda sendiri kalah dengan dirimu sendiri. Saya Pak, tahun 2002 dan sebelumnya gitu senang marah saya dulu. Kalau bak mobil diserobot orang, marah saya, tak kejar. Dan istriku pasti ngomong begini, pendeta kok marah-marah terus, tambah marah saya. Sekali waktu pulang perjamuan kudus, diserobot angkot. Angkot itu kan jagonya nyerobot. Tak maki-maki. Terus istriku ngomong begini, baru perjamuan kudus, ngajari jemaat ampuni sebelum makan minum. Mana tai kucing. Tambah ngamuk saya Pak. Tapi sekali waktu dalam keadaan baik-baik saya ngomong begini, Ma, boleh nggak kalau papa terpancing di jalan, jangan dikasih tahu, sudah tahu. Jangan juga dihakimi, nanti tambah marah. Mama tolong tapi jangan pakai mulut. Benar, ke Jakarta diserobot TPD zaman itu. Mama marah begitu. Istriku nggak pakai mulutnya, pakai tangannya. Cepelah. Langsung ditaruh di dada saya, mak pelek gitu. Keren, ibu-ibu.
Kadang-kadang itu suamimu itu nggak butuh mulutmu. Mulutmu itu nyebelin, bikin kacau. Ya, suami bawa mobil ngoceh terus, awas, rem. Kiri dikit, awas, darah Yesus. Ada suami sudah, kamu aja bawa mobil. Betul. Bilang sama wanita sebelahmu, jangan pura-pura enggak dengar. Ini penting. Amin. Nah, sejak itu saya belajar sabar. Jadi kalau kita nggak bisa taklukkan emosi kita sendiri, mudah pahit kita. Nah, Yusuf ini memilih tidak kepahitan. Nah, pertanyaannya begini, Bapak Ibu, kenapa Yusuf itu bisa mengampuni? Kenapa Yusuf itu hatinya penuh kasih? Walaupun disakiti sampai separah itu loh, tapi dia masih mengampuni. Keren banget ini Yusuf. Apa? Kenapa dia bisa begitu? Mari kita lihat Kejadian 37 ayat 2. Tolong dibuka. Ini penyebabnya ya. Kenapa Yusuf mudah mengampuni? Kenapa Yusuf gak mudah marah ya? Kejadian 37 ayat yang ke-2. 3 ayat 3 coba. Ayat 3. Aku ini malas baca catatan. Nah, ini ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Udah sampai di situ aja. Jadi antara 12 anak-anaknya itu yang dikasih lebih adalah Yusuf. Di sini jangan diartikan pilih kasih ya. Artinya gini, Yusuf itu terima kasih dari bapaknya itu penuh, yang lainnya nggak penuh. Jadi anak itu kalau dikasihi dengan penuh, Pak. Kasih itu kan tinggal di sini. Hanya orang yang merasa dikasihi bisa mengasihi orang. Karena sudah di sini kasihnya, ya kan? Dia itu punya figur bapak yang betul-betul bisa dirasakan oleh Yusuf. Semua prahara rumah tangga, semua krisis rumah tangga itu tidak dimulai dari krisis ekonomi. Justru kalau terjadi krisis fatherless, maka semua akan terjadi. Anak pria yang krisis kasih dari bapaknya itu menjadi pria yang liar, mudah jatuh dalam dosa, dan fighting spiritnya lemah. Yusuf ini kuat banget loh, fighting spiritnya, daya jangkaunya itu keren banget. Anak wanita yang krisis kasih dari bapaknya mudah jatuh pada pelukan pria yang salah. Makanya figur bapak itu penting banget. Tapi Anda yang single parent, Anda harus punya dua-duanya, kasihnya bapak sama kasihmu sendiri harus betul-betul bisa dirasakan anak-anak. Boleh katakan amin? Amin. Jadi Yusuf ini gak mudah kepahitan, gak mudah luka. Hebat ya. Saya sekali waktu melayani ke Jogja, terus harus mampir ke Gombong karena ada orang sakit, saya harus mendoakan. Sebelum saya doa, saya tanya orang ini, sakit apa Pak? Sebenarnya nggak sakit sih Pak, cuman nggak bisa tidur aja maka kelihatan sakit. Sudah berapa lama nggak tidur? 3 minggu Bapak. Wow. Terus saya langsung tanya ke hatinya aja, hati Bapak ada masalah nggak? Nggak ada, menurut saya nggak masalah Pak. Coba Bapak flashback dari umur 6 tahun sampai hari ini. Karena rata-rata orang itu kalau nggak luka bapaknya, luka emaknya. Dan perhatikan, kalau pria dilukai di rumahnya, terus dinikahkan belum sembuh lukanya, nanti melukai istrinya. Sama wanita juga yang luka oleh rumahnya, oleh papanya atau mamanya, itu begitu dinikahkan, pasti melukai suami. Orang yang luka pasti melukai. Boleh katakan amin? Terus saya suruh lihat ke belakang begitu, terus dia, nggak ada sih Pak, menurut saya semua beres. Karena gini loh Pak, orang yang luka dan nggak pernah diselesaikan, kita kan kadang-kadang begini punya prinsipnya, sudahlah ampuni aja. Tapi sebenarnya kita belum mengampuni. Nah, orang yang pernah dilukai dan belum mengampuni itu tandanya ciri khasnya itu akan ke bawah. Kenapa? Saya ngomong begini Pak, orang yang luka dan nggak pernah dibereskan itu biasanya memiliki 10 tanda. Dia mulai terperangah. Apa Pak tandanya? Di sini saya katakan 5. 1, mudah tersinggung. Karena hatinya luka. Jadi kayak borok ditutup.
Di dalam masih ada borok yang kelihatan tutupnya, kesenggol gitu ya kan? Udah tersinggung. 2, mudah marah. 3, mudah curiga. Mudah curiga itu gini, kalau saya ada masalah dengan Bapak Gembala, terus saya lihat dari jauh Bapak Gembala ngobrol sama Ibu Nova, saya bisa begini, pasti ngomongin saya. Nah, gitu. Itu orang itu masih luka. Ya. Terus yang keempat, apa tadi? Marah, tersinggung, terus curiga, mudah panik. Kalau ada berita nggak enak gitu, langsung panik, nggak bisa tenang. Bolak-balik ke belakang, bolak-balik ke belakang, mencret. Terus kemudian mudah mimpi buruk. Termasuk kalau diajak ngomong nggak berani natap lawan bicaranya. 10 saya sampaikan, Bapak ini ngomong, loh semua ada di saya itu Pak. Loh. Katanya Bapak aman. Menurut saya aman, memang orang gila itu selalu nggak kerasa gila. Terus saya coba hubungan Bapak sama orang tua, sama saudara-saudara sekandung, terus sama siapa gitu, pernah ada masalah nggak? Oh iya Pak, langsung ingat dia. Dulu sebelum Papa Mama meninggal, Bapak pernah pesan begini, kamu kakak beradik, ya, saudara bersaudara, nanti kalau ada yang sukses, jangan lupa yang belum sukses ditolongin. Wah, dia langsung berdiri sambil melolok ke saya begitu, matanya, Pak, koko saya itu sudah sukses banget Pak, punya pabrik, bla bla bla. Tapi Pak, semua pesan itu dilupakan. Saya jengkel sama dia Pak. Marah dia. Oke, gini ya, nanti kalau ada waktu main ke kubunya, cairkan hubungan. Kalau sudah memungkinkan, cerita apa yang dia timpa Pak, tapi kesimpulannya satu, mengampuni. Ya Pak, saya akan pergi ke sana. Masih ada lagi? Baru-baru ini Pak, tetangga saya anaknya pengen petasan Pak, dilempar, jatuh di kolong di lubang angin, jatuhnya ke kamar saya. Kaget. Ya, petasan. Istri saya lagi ngelonin baby Pak, meledak di sebelahnya. Marah saya Pak. Nah itu salah satunya, orang luka belum selesai itu reaktif orangnya. Reaktif, nggak bisa respon yang bagus gitu. Saya kejar Pak. Saya pikir sama orang tuanya mau ditegur. Enggak Pak, malah orang tuanya itu marah ke saya malah dicina-cinain. Tapi Bapak Cina kan? Iya sih, termasuk itu juga orang yang luka itu kalau diomongin yang sebenarnya itu pasti marah. Akhirnya saya bilang Pak sama tetangga nggak boleh nggak teguran ya. Bapak saya hello sampai cair semua. Terus akhirnya saya ngomong begini, Pak, kalau sama istri, oh baik Pak, puji Tuhan, boleh istrinya dipanggil kita ngobrol? Boleh Pak, panggil istri. Saya tanya, Bu, gimana Bapak bisa sakit begini? Ya itu Pak, saya nggak tahu itu Pak Ishak. Saya malah repot yang begini. Lebih baik kayak dulu aja. Loh dulu kenapa? Oh dulu Pak Ishak, asal saya salah tempeleng, saya salah tendang. Nah itu makanya udah ketemu semua. Dari luka itu, luka-luka lainnya itu pasti ketemu. Jadi kalau Anda nggak selesai dengan lukamu, Anda nggak akan menang. Pertama harus taklukkan diri sendiri. Boleh katakan amin? Amin. Saya doakan, saya pulang. 2 hari kemudian dia telepon saya, Pak Ishak, makasih ya setelah didoakan itu saya sudah mulai bisa tidur loh Pak. Itu sebabnya jangan simpan luka, karena ini tantangan pertama, hambatan pertama yang membuatmu nggak bisa jalan cepat, nggak bisa mencapai rancangan itu. Kita harus buka hati dan ampuni orang yang salah kepada kita. Boleh katakan amin? Amin. Ini hambatan yang pertama, emosinya sendiri. Di rumahnya sendiri ya. Orang kalau di rumah beres, di luar rumah pasti beres. Semua itu dimulai dari rumah ya. Terus yang kedua, tantangan Yusuf yang kedua, hambatan Yusuf yang kedua, pasal 39 ayat 20 dan 21 ya. Pasal yang ke-39 ayat 20 dan 21, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan
dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat berikutnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Boleh katakan amin? Jadi setelah rupanya diceburin sumur tadi itu, terus mau dibunuh sebenarnya, tapi Ruben ngomong, jangan dibunuh, nanti darahnya tertanggung sama kita. Kita angkat aja terus dijual sampai jatuh ke tangan Potifar, ya. Terus jadi budak di situ. Jadi Yusuf ini di rumah Potifar itu bukan kayak babu loh, bukan, tapi kayak kepala bulognya gitu. Kayak kepala rumah tangganya gitu yang ngatur semuanya, ya. Sudah ganteng, rajin, ngatasi semua pekerjaan. Nah, nyonya rumahnya jatuh cinta sama dia. Tertarik, dirayu-rayu. Tapi Yusuf gak mau. Yusuf malah jawab begini, maaf ya, kira-kira gitu kalau pakai bahasa saya. Semua seisi rumah sama bos Potifar memang dipercayakan kepada saya. Tapi ada satu yang tidak dipercayakan kepada saya, yaitu nyonya. Itu. Tapi nyonyanya tetap ngotot. Akhirnya bajunya ditinggal. Kabur itu Yusuf. Keren loh ini Yusuf ya. Saya punya pekerja masih muda namanya Chris. Saya ngomong begini, Chris, kamu percaya gak kalau istrinya Potifar itu cantik? Oh percaya om, kan dia itu istri pejabat, pasti rawat diri. Iya juga ya. Kamu percaya juga gak kira-kira pada waktu ganggu Yusuf, ya, itu istrinya Potifar pakai pakaian yang tipis tembus pandang, terus lenggok di depan Yusuf, ya. Yusuf menang. Terus saya tanya, kalau kamu yang jadi Yusuf gimana Chris? Gak bisa jawab dia. Aku langsung pergi. Karena takutnya kalau dia tanya, kalau om yang jadi Yusuf, malah repot. Saya mau kasih tahu, dosa moral ini nggak ada orang sakti. Mau pendeta besar, pendeta kecil, apalagi pendeta-pendetaan. Saya itu sering melayani dari tahun-tahun 2006 gitu sampai hari ini. Nanti hari Jumat ini saya ke sana lagi ya. Melayani di Surabaya itu ada satu tempat namanya Tretes. Tretes ya. Jawa Timur. Dan laki-laki jangan pura-pura nggak tahu ya. Ini kayak Ramat Tunggal begitu ya kan. Saya juga heran ini ngapain bikin retret kok di Tretes ini. Ya kan tempatnya pelacuran ya kan. Terus habis sesi-sesi malam itu biasanya keluar cari minuman angsle namanya. Digangguin sama pelacur-pelacur itu. Mampir om, temenku pendeta badannya tinggi besar. Kalau saya kan cuma besar nggak pakai tinggi. Ini tinggi besar, ya kan? Saya pendeta. Malah dijawab begini. Kebetulan om pendeta diskon 50%. Nah, yang kedua Yusuf itu menang atas nafsunya sendiri. Saya tadi di ruang tunggu, saya ngobrol sama Bapak Gembala sama Nawiel tadi. Nah, saya bilang sama mereka pria dua ini, pria itu kalau nggak bisa ngurus kepala besarnya yang ada otaknya ini, dia nggak bisa ngurus kepala kecilnya yang nggak ada otaknya. Betul itu, buktikan memang begitu. Oh saya ini melayani pria sudah 21 tahun loh Pak, dan pria rata-rata di situ lemahnya. Dan itu nggak bisa ditengking, nggak bisa. Hanya bisa dengan keputusan kita. Tidak ya tidak. Boleh katakan amin? Amin. Nah Yusuf menang di situ. Perhatikan baik-baik. Orang yang hidupnya itu penuh dengan kasih dari dalam rumahnya sendiri, oleh orang tua sendiri dikasih, nggak mudah jatuh dalam dosa moral. Sebab itu anakmu itu butuh kasih. Boleh katakan amin? Supaya nggak mudah jatuh di pergaulan yang salah. Gitu loh. Nah Yusuf menang di sini. Akhirnya di penjara. Jadi menang atas emosinya sendiri, menang atas nafsunya sendiri. Ini semua kan tantangan dari dalam. Nah yang ketiga sekarang. Yang ketiga, pasal 40 ayat 14. Yuk.
Kalau benar ini. Tetapi ingatlah kepada Ayo, multimedia. Pasal 40 Kejadian ayat 14. tetapi ingatlah kepada aku apabila Nggak usah kepahitan. Ya, di penjara Yusuf ngomong ini. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 23. Ayat 23 berkata begini, ayat 23 ya. Tetapi Yusuf apa? Tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan lupakannya. Jadi setelah ditangkap bosnya tadi, dimasukkan ke dalam penjara dan dikumpulkan dengan politikus-politikus, tahanan-tahanan politik, gitu, ya kan? Terus kemudian di penjara itu dia jadi orang yang dipercaya juga. Dia kayak pengelola di penjara itu. Yusuf ini pokoknya keren, di mana saja selalu berfungsi dengan baik. Lalu kemudian sampai sekali waktu ada peristiwa juru minuman, juru roti Firaun masuk penjara. Lalu kemudian ketemu juru minuman ini, ditolongin, ya, terus dibebaskan. Lalu kemudian dia ngomong begini, sebelum juru minuman keluar, nanti kalau kamu sudah keluar, di luar jangan lupa sama saya. Ingat aku ya. Tapi dia malah dilupain. Saya tanggal 23, 24, 25 Desember lalu melayani Natal di 3 gereja, ya, di Subang, Pamanukan, terus Cirebon. GSPTI, terus GBI, terus GPTI. GSPTI ini pecahannya GPTI, cuman dia pakai S. Jadi lebih dingin karena pakai S. GSPTI, ya kan? Nah, malam 25 saya di hotel itu sendiri. Istriku ada di Jawa Timur. Tiba-tiba itu gini di hati saya. Kok orang-orang yang saya tolongin rumah tangganya pulih, bisnisnya pulih, mau cerai gak jadi, kok gak ada ya satu pun gitu yang ngucapin selamat Natal, Merry Christmas. Tuhan langsung tegur hati saya. Kamu sombong, mengasihi diri sendiri kamu. Kamu yang ngasih ucapan, langsung ambil HP. Merry Christmas. Jadi yang ketiga, Yusuf menang atas apa ya, sikap yang mengasihi diri sendiri. Ya, merasa dilupakan. Jadi yang menghambat kita itu sebenarnya emosi, moral, terus suka mengasihi diri sendiri. Gak usah manja, gak usah mengasihi diri sendiri. Dan Yusuf akhirnya tanpa perantaraan siapapun termasuk juru minuman, langsung tangan Allah sendiri yang membawa Yusuf keluar. Tuhan gak mau pakai perantara siapapun. Tuhan mau langsung datang ke Anda dan menolong Anda dari semua persoalanmu. Boleh katakan amin? Amin. Tapi kunci besarnya Yusuf bisa melewati 3 tantangan yang ada dalam dirinya itu adalah pasal 39 ayat 3. Tolong. Ini ayat terakhir. Kejadian 39 ayat 3. 2 ayat 2. Oh ya, ini aja itu. Ayat 3 tadi ya. Ini juga 2 ya. Tetapi ayat 2. Kepaitan. Kamu pakai catatan ya. Ayat 2 ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi kalau mau selalu berhasil, hanya Tuhan yang bisa membuatnya. Jadi Yusuf itu bisa melewati 3 tantangan itu, 3 hambatan itu karena hidupnya disertai Tuhan. Dan ini gongnya, nggak kita harus disertai Tuhan. Pada saat-saat kita marah, kalau bersama Tuhan kita bisa teduh. Kalau saat-saat kita mau terganggu dengan hal-hal moral, kalau kita bersama Tuhan pasti bisa ngerem. Kalau kita mulai mengasihi diri sendiri, ya kan, mengasihani diri sendiri, kita ingat Tuhan, maka kita jadi bangkit dan menjadi orang yang kuat, bisa menghadapi seluruh persoalan kita.
Boleh katakan amin? Amin. Tundukkan kepala. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdiri. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku haleluya, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Hambatan paling sulit itu kalau datangnya dari kita sendiri, dari dalam. Hambatan pertama adalah pengendalian emosi. Itu celahnya menjadi luka batin. Kita harus selesaikan itu. Siapa di antaramu yang sekarang ini, sampai sekarang ini masih mudah tersulut marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi? Itu hambatan pertama. Kalau itu Anda boleh angkat tangan, kita berdoa supaya Anda bisa mengendalikan emosimu sendiri. Yuk. Jujur itu awal daripada pemulihan. Saya tahu kamu pasti capek. Orang kalau marah-marah terus sebenarnya capek, dan membuat capek orang di sekitarnya juga. Yuk sekarang angkat tangan kananmu tinggi-tinggi dan taruh tangan kirimu di belakang kepalamu, di kepala bagian belakang. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu. Kami tidak sedang memainkan game, kami tidak sedang memainkan emosi mereka, tetapi aku berdoa, pusat dari segala emosi mereka. Mereka tumpangkan tangannya dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Taruhkan hatimu di hati mereka. Taruhkan pikiranmu di pikiran mereka, supaya mereka mampu berpikir seperti Engkau berpikir, supaya mereka mampu menanggapi orang, merespon orang dengan seperti Engkau merespon. Suka marah-marah, emosi tinggi, emosi meledak-ledak. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah kami. Tuhan buat kami menjadi orang yang sabar, orang yang mampu menerima keadaan, orang yang bisa menghadapi situasi yang sedang terjadi dengan respon yang benar. Tuhan ampuni kami kalau selama ini respon kami salah. Tapi hari ini kami percaya apapun yang terjadi, terasa enak atau tidak enak, kelihatan benar atau enggak benar, tapi ujungnya Tuhan pasti melakukan kebaikan
Itu sebabnya biarlah itu menjadi pegangan kami. Apapun yang terjadi, ujungnya selalu kebaikan Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya biarlah itu kami pegang baik, supaya kami tidak mudah terpancing dengan hal-hal yang membuat kami marah. Tapi kami tetap sadar bahwa semua diizinkan membentuk kami untuk menjadi pribadi yang siap diberkati, siap untuk kapasitas kami menjadi lebih besar lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Silahkan Tuhan lakukan apa saja ya dalam hidup kami. Yang penting Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami, dan kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Mari katakan amin. Tepuk tangan, silakan duduk. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang diberkati Tuhan? Wow, saya percaya pemulihan